Halo, saya Gary dari By Gary. Kembali lagi ya di chapter 14 dari Gary's Take on Crypto Spot Trading, teman-teman ya. Judul chapter kali ini adalah Moving Average dan juga Profit or Loss, teman-teman ya. Di sini kita pertama membahas dulu apa itu moving average ya. Teman-teman, kalau kita ngomongin crypto dan juga accounting, moving average itu adalah sebuah metode penilaian persediaan ya dalam ilmu akuntansi yang bisa digunakan untuk menghitung harga perolehan ya atau harga modal dari sebuah aset kripto dan juga berapa sisa investasi ya yang tersisa pada aset kripto tersebut teman-teman ya. Nah, jadi moving average ini kalau bahasa Indonesianya adalah rata-rata bergerak teman-teman ya. Kita akan lebih memahami bagaimana cara moving average bekerja di contoh penerapannya teman-teman ya. Jadi bersabar ya, nanti di slide ketiga itu akan saya jelaskan ya, bagaimana cara kerja moving average ya dan bagaimana ini bisa membantu kita pemain-pemain kripto teman-teman ya yang suka trading di spot trading teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas ya cara menghitung profit or loss atau laba atau rugi dari sebuah penjualan. Untuk menghitung laba atau rugi ya, laba itu profit, loss itu rugi ya teman-teman ya. Untuk menghitung laba atau rugi dari sebuah penjualan aset kripto, kita perlu ya menentukan 4 komponen umum terlebih dahulu yang perlu dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, teman-teman perlu tahu dulu ya, nilai penjualannya itu berapa, ya, omsetnya berapa. Maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman memiliki barang 100 ya, harganya teman-teman jual 200.000, berarti omsetnya adalah 200.000 dikali 100 ya. Yang mana itu nilainya adalah 20 juta teman-teman ya, 100 dikali 200.000. Nah, juga perlu mengetahui ya, namanya harga pokok penjualan atau HPP ya. Ini adalah modalnya teman-teman ya, berapa ya modal teman-teman yang ada di barang yang dijual teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang namanya beban transaksi jual ya, atau ini disebut juga fee exchange. Ini adalah biaya ya, ini adalah beban eh, tagihan ya. Ini adalah cara exchange itu mendapatkan keuntungan. Dia menagih ya beban transaksi ya. Biasanya 0,1%, 0,2% dari nilai omset kita teman-teman ya atau nilai penjualan kita. Kemudian ada beban PPh 22 ya. Ini khusus di Indonesia ya teman-teman ya. Ada beban PPh 22 atas penjualan aset kripto teman-teman ya. Dan ini sifatnya adalah PPh final. Ya, jadi dia tidak diperhitungkan kembali di SPT badan ya. Jadi cukup melampirkan aja ini ada loh ya penghasilan ya yang dari penjualan aset kripto ditulislah peredaran brutonya berapa, PPh 22 yang dipotong berapa teman-teman ya, berapa PPh terutang ya di kolom penghasilan yang bersifat final teman-teman ya. Ini bisa ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ya, kita masuk ke pembahasan ya, penerapan dari moving average teman-teman ya. Nah, penjelasannya ini akan saya lanjutkan di Microsoft Excel ya. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah Microsoft PowerPoint saat ini saya akan pindah ke Excel untuk menjelaskan lebih lanjut teman-teman ya karena ini akan berhubungan dengan banyak perhitungan ya. Jadi kita harus mempelajari rumus-rumus perhitungannya teman-teman ya. Sampai jumpa di Excel teman-teman. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya ya, Giri dari By Giri. Kita sekarang udah masuk ke Excel. Ya teman-teman di sini udah kelihatan ya, ada materi HLC ya, HLC, break even point, punya average laba rugi ya. Kemudian ada TPSL yang ini menjadi spoil ya untuk judul chapter berikutnya. Di sini kita balik lagi ya, fokus aja ke moving average teman-teman. Saya contohkan cara kerja dari moving average teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini saya membuat 8 nomor ya, 8 transaksi ya pada tanggal yang berbeda ya sebagai patokan kita untuk mulai mencatat ya teman-teman nih, mulai mencatat beli dan jual dari aset kripto ya dari setiap tanggalnya. Teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu di akuntansi itu ada yang namanya kartu persediaan teman-teman. Ini bentuknya ya. Ada tanggal, berapa kolom masuk, kolom keluar dan kolom saldo ya. Masing-masing kolom masuk keluar saldo itu ada quantity, harga, valuasi atau nilai ya. Valuasi ini hasil kali quantity dan harga ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Dimasuk ya berarti berapa yang kita beli, keluar itu berapa yang kita jual atau barang yang terpakai teman-teman ya. Kemudian yang saldo itu adalah sisanya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Tuan Gary itu membeli 50 ya per aset kripto yang tickernya Gary dengan harga 50.000 ya pada tanggal 1 Januari teman-teman ya. Biaya transaksinya itu 0,1% ya. Biaya transaksi beli ini adalah fee exchange yang saat kita beli ya. Jadi fee exchange itu ada dua, saat kita jual dan juga saat kita beli. Ya, yang ini adalah saat kita beli. Kemudian ada PPN finalnya teman-teman yang 0,11% juga. Ini khusus di Indonesia sih ya teman-teman ya.
Nah, ini berarti teman-teman ya, Tuan Gary, di sini saya buat coretan ya. Harga barang itu 50.000 kali 50 ya. Kemudian ada exchange-nya, ada di exchange beli PPN 0,11%. Ya. Berarti ada seperti ini ya, kemudian dijumlahkan. Nah, jadi teman-teman, kalau di accounting ya, kita kalau mau mengetahui ya modal dari sebuah persediaan ya, kita harus menghitung yang namanya harga perolehan. Harga perolehan itu ya menjumlahkan harga barang yang kita beli beserta seluruh biaya yang keluar ya, yang hingga barang tersebut dapat kita gunakan ya, atau dapat kita peroleh dan juga kita dapat gunakan teman-teman ya. Jadi ini adalah biaya-biayanya ya. Pertama kita harus keluarin dulu harga dasarnya. Kita bayar ya harga dasar, kemudian kita bayar ya fee exchange untuk belinya, biaya transaksi belinya kita bayar 2.500 dan PPN final yang menjadi biaya ya. Ini nggak bisa dikreditkan, tidak seperti PPN masukan pada umumnya. Ini PPN-nya sifatnya final, dia langsung 0,1% ya. Ini tidak bisa dikreditkan dan menjadi biaya teman-teman. Jadi jumlahnya teman-teman ya, jumlah uang yang keluar untuk membeli aset kripto berticker Gary tadi itu adalah 2.505.250 teman-teman. Ini sama dengan di sini ya. Saya masukkan ya di kolom masuk quantity 50, valuasinya 2.505.250 dan harganya adalah hasil bagi dari valuasi dan juga quantity teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman akan melihat ya angkanya itu nggak pas ya. Harusnya kan 2,5 juta aja. Tapi kalau secara counting semua biaya ya yang dikeluarkan untuk memperoleh sebuah aset itu menjadi harga perolehan. Maka dari itu nilainya itu menjadi ya ditambah teman-teman ya. Jadi kita harus jumlahkan juga fee exchange belinya dan juga PPN finalnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua ya. Teman-teman, maaf sebelum lanjut kita lihat dulu di saldo ya. Jadi kita pindahkan. Kan kita udah beli 50 berarti saldo kita jadi nambah dong 50 ya. Kemudian valuasinya juga nambah ya 2,5 juta. Nah, teman-teman di sini kita beli lagi ya 100 Geri, harganya 60.000 ya. Sama ada biaya transaksi beli 0,1% dan juga PPN 0,11%. Di sini kita masukkan ya, masuk 100 ya. Ini cara hitungnya masih sama ya. Jadi teman-teman harus hitung dulu harga dasarnya. Kemudian hitung ya fee exchange-nya atau biaya transaksi belinya. Kemudian hitung PPN finalnya teman-temannya 0,11%. Kemudian hasilnya itu menjadi valuasi ya. Kemudian ada quantity 100 ya, harga adalah hasil dari valuasi bagi quantity. Teman-teman bisa lihat ya ke kolom saldo. Yang awalnya 50 sekarang bertambah 100 menjadi 150. Kemudian yang awalnya valuasinya 2,5 juta, teman-teman, akan bertambah 6,01 juta itu menjadi 8,5 jutaan, teman-teman ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya bahwa balik lagi harga adalah valuasi dibagi quantity, teman-teman ya. Jadi ini adalah esensi ya, atau ini adalah inti ya, dasar dari moving average, di mana kita memiliki harga itu bisa berubah-ubah teman-teman ya, harga modal kita. Jadi yang awalnya kan kita beli 50.000 nih, oke modal kita 50.100. Ternyata kita beli lagi barang harganya 60.126. Nah, harga rata-rata kita itu bergerak teman-teman ya. Jadi harga modalnya itu dihitung berdasarkan harga rata-rata. Harga rata-rata kita itu bergerak ya dari 50.000 ke 56.000 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, investasinya benar ya hitungannya ya. 2,5 ditambah 6 juta menjadi 8,5. 50 ditambah 100 jadi 150. Nah, harga rata-ratanya bergerak jadi naik teman-teman ya. Ini disebabkan kita membeli pada harga yang lebih tinggi daripada harga perolehan di kolom saldo sebelumnya teman-teman ya. Ini kalau di kripto biasa mereka sebut sebagai average up teman-teman ya. Kemudian ada yang juga yang namanya average down. Average down itu saat kalau ternyata kita membeli pada harga yang lebih murah lagi teman-teman ya. Kalau misalnya belinya 40.000, itu kan harga rata-ratanya bakal turun. Nah, itu namanya average down teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Di sini Tuan Gary menjual 80 ya, 80 Gary harganya 90.000. Ini harga jualnya ya, 90.000. Pada tanggal 3 Januari ya. Di sini ada beban transaksi jual ya atau fee exchange juga. Tapi ini waktu penjualan dan juga ada beban PPh 22 ya. Ya PPh final yang sebelum itu sempat kita singgung juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa saat barang ini keluar dicatatlah minus 80 ya. Kemudian valuasi ya. Valuasi itu didapatkan dengan cara ya pertama harga ini teman-teman ya. Harga diisi dengan harga modal rata-rata tadi teman-teman. Ini kan harga rata-rata modal kita masukkan ya. Nah, kemudian valuasi adalah hasil kali dari quantity dikali harga teman-teman. Nah, kemudian teman-teman di kolom saldo
Yang awalnya 150 kita kurangi 80, dapatnya 70 ya. Valuasi yang awalnya 8,5 teman-teman ya, kita kurangi dengan 4,5 jutaan, dapatnya 3,9 jutaan ya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan harga rata-rata yang masih sama ya, valuasi dibagi quantity. Nah, teman-teman jadi perhatikan ya, saat masuk itu ada kemungkinan harga naik atau turun ya, harga rata-rata kita. Tapi saat menjual itu harga rata-rata akan selalu sama teman-teman ya. Nah, ini adalah dasar-dasar dari moving average ya. Nah, teman-teman kita masuk ke nomor keempat. Tuan Gary membeli 130 Gary harga 70.000 ya pada tanggal 4 Januari, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan 130 Gary, harganya 70.000, tapi karena ada PPN final dan juga transaksi beli, harganya jadi naik ya. 70.147 ya, ini valuasinya. Kemudian di sini, teman-teman, saldonya nambah ya, 70 tambah 130 jadi 200 ya. Kemudian harga rata-ratanya naik lagi teman-teman ya, karena dia membeli pada harga yang lebih tinggi. Nah, valuasi 3,9 ditambah 9,1 dapatnya 13 juta teman-teman ya. Harga rata-rata yang awalnya 56 ya, naik menjadi 65.000 teman-teman. Nah, kemudian pada tanggal 7 ya, di nomor 5, Tuan Gary menjual 100 Gary teman-teman nih. Menjual 100 Gary pada harga 100.000 ya. Nah, teman-teman bisa ikuti lagi seperti yang tadi ya. Keluar ditulis minus ya, minus 100. Kemudian harga diisi dengan harga perolehan rata-rata ya, atau harga modal rata-rata sebelumnya. Kemudian dikali valuasinya teman-teman ya. Valuasi adalah kuantiti kali harga teman-teman ya. Dikali. Nah, kemudian teman-teman saldonya diperbarui lagi ya. Input lagi minus atau plusnya. 200 kurang 100 menjadi 100. 13 juta ya. Dikurangi 6,5 juta menjadi 6,5 juta teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke teman-teman ya. Tuan Gary membeli 50 by Gary dengan harga 1 juta pada tanggal 8 Januari ya teman-teman ya. Masuk 50 ya. Harga 1 juta. Valuasinya adalah 50 juta teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saldo juga saya tambahkan ya. 50 ya, valuasi 50 juta. Harga rata-rata masih 1 juta, teman-teman ya. Di sini saya lupa masukkan sebentar ya. Di sini saya masukkan PPN PPh-nya dulu, teman-teman. Bentar ya, ini saya waktu membuat filenya belum sempurna ternyata, teman-teman ya. Saya masukkan dulu. Oke, teman-teman. Bentar ya, teman-teman ya. Sedikit sedikit kelalaian saya saat menyiapkan kondisi. Saya cek dulu rumusnya. Rumusnya benar. Nah, teman-teman, jadi begini ya. Jadi di sini teman-teman harganya itu naik ya menjadi 1.002.104 rupiah ya teman-teman ya, dikali kemudian dapat valuasinya sekian. Saldo juga perlu diupdate kuantiti dan valuasinya. Kemudian pada nomor 7 ya, pada tanggal 9 kita beli lagi by Gary ya, 40 by Gary dengan harga 1.250.000 teman-teman ya. Nah, ini keluar ya 50 juta lagi ya. Tapi kuantitinya sekarang beda karena harganya juga beda teman-teman ya. Uang yang keluar tetap 50 juta 105.000, tapi kuantitinya berbeda ya. Jumlahnya berbeda karena harganya sudah berbeda. Di sini teman-teman masukkan saldonya 50 tambah 40 jadi 90 ya. Valuasi 50 juta ditambah 50 juta lagi menjadi 100 juta. Harga rata-ratanya menjadi naik ya teman-teman ya, karena ini kasusnya adalah dia membeli ya, kembali membeli aset yang sama pada harga yang lebih tinggi. Jadi terjadi average up ya. Ini bukan average down. Kalau average down itu saat dia membeli pada harga yang lebih rendah daripada harga perolehan sebelumnya. Kemudian di sini teman-temannya di nomor 8 kita ada jualan ya 20 Gary harganya 750.000 di tanggal 10 Januari ya. Di sini teman-teman ya dia menjual rugi teman-teman ya. Di sini dia menjual rugi ya. Teman-teman bisa lihat bahwa kita mengurangi ya, kan jualnya 20 maka quantity diisi minus 20 ya. Kemudian untuk harga ya, metode masih sama seperti tadi, ambil harga perolehan rata-rata ya dari transaksi sebelumnya. Kemudian valuasi adalah kuantiti kali harga, teman-teman ya. Tuh. Saldo diupdate ya, teman-teman ya, diperbarui. 90 kurang 20 jadi 70. 100 juta dikurang 22 juta menjadi 77,9 juta, teman-teman ya. Ini bisa diisi. Nah, ini adalah cara menyusun moving average ya dengan kartu persediaan. Di sini teman-teman kalau pengen tahu ya berapa sih sisa uang teman-teman yang nyangkut ya di dalam sebuah aset kripto, itu bisa lihat di kolom saldo bagian valuasi teman-teman ya. Dan kalau mau tahu berapa banyak ya
aset kripto yang teman-teman miliki bisa lihat di quantity. Untuk mengetahui ya harga rata-rata teman-teman bisa lihat di kolom harga ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, ini adalah fungsi ya, fungsi-fungsi dasar dari kartu persediaan. Sekarang kita masuk ke cara menghitung laba ya atau profit dan juga ya teman-teman, ini saya tambahkan rugi atau loss. Teman-teman kita akan pelajari ya cara menghitung laba atau profit dan juga rugi atau loss. Di sini teman-teman kan kita ada jual 3 kali teman-teman pada tanggal 3, tanggal 7 dan juga tanggal 10 teman-teman ya. Di tanggal 3 dulu yang kita bahas ya. Kita ada jual 80 Geri, harganya 90.000 ya. Berarti harga jualnya itu adalah 80 omset penjualannya adalah 80 kali 90.000. Kemudian ada yang namanya HPP ya. HPP ini adalah modal teman-teman ya. Ini bisa diambil dari data moving average teman-teman nih. Modal kita kalau kita lihat pada tanggal 3 ya, nilai modal yang keluar itu adalah 4,5 juta teman-teman ya. Kita masukkan 4,5 juta di sini. Kemudian ada selain modal, kita juga harus memasukkan beban transaksi jual ya atau fee exchange dan juga beban PPh 22 ya atas penjualan aset kripto. Ini adalah 0,1% dari omset ya teman-teman nih. Seperti ini ya. Nah, begini teman-teman nih. Nah, untuk menghitung laba, teman-teman cuma perlu ya, hanya perlu menjumlahkan ya penjualan dikurangi dengan HPP ya atau modal, kemudian kurangi dengan beban transaksi jual fee exchange-nya, dan juga ya teman-teman kurangi dengan beban PPh 22 yang akan disetor ke negara teman-teman nih. Jadi keuntungan bersih dari penjualan tanggal 3 Januari adalah 2,6 juta ya 42.747 rupiah teman-teman ya. Kemudian teman-teman kita lihat lagi penjualan kedua ya pada tanggal 7. Pada tanggal 7 itu teman-teman ya di nomor 5 kita menjual 100 Giri dengan harga 100.000 teman-teman ya. Berarti omsetnya adalah 100 dikali 100.000 yaitu 10 juta ya. Kemudian teman-teman modalnya itu diambil dari tabel moving average tadi ya di kartu persediaan. Ambil yang 6,5 juta ini ya masuk sebagai minus ya. Kemudian teman-teman hitung lagi ya beban transaksi jual ya 0,1% dari omset ya dikali. Kemudian beban PPh 22 juga dikali ya. Kemudian teman-teman untuk menghitung labanya teman-teman ini harusnya tanggal 7 ya. Ini salah. Nah, yang tanggal 7 ini labanya ya 10 juta kurang 6,5 juta kurang 10.000 kurang 10.000 dapatnya laba dari penjualan ini adalah 3.432.947 rupiah teman-teman ya. Kemudian teman-teman kita hitung lagi penjualan ketiga ya di tanggal 10 ya tadi sempat saya singgung juga bahwa ini penjualan rugi ya. Nah, teman-teman coba lihat ya di sini dia menjual ya 20 by Giri harga 750 ya. Kita bisa lihat ini rugi atau enggak. Gampang ya sebenarnya teman-teman bisa langsung lihat aja dari saldonya teman-teman. Harga perolehannya aja 1,11 teman-teman, 1,11 juta. Dia jual 750. Ini udah pasti rugi teman-teman ya. Walaupun kita belum menghitung beban PPh dan juga beban transaksi jualnya teman-teman ya. Di sini coba kita hitung ya. 750 dikali 20 itu artinya omsetnya adalah ya. Ups, ini salah teman-teman. Bentar saya perbaiki. Ya, 750.000 dikali 20 itu artinya omsetnya adalah 15 juta teman-teman ya. Kemudian untuk modalnya, modal barang yang dijual adalah 22 juta ya. 22 juta 268.987 ya dari tabel kartu persediaan. Teman-teman kemudian kurangi ya lagi dengan beban transaksi jual ya. Jadi kalau kita ngomongin PPh final ya dan juga fee exchange, mereka nggak peduli ya teman-teman mau jual rugi atau untung ya. Dia nggak peduli taunya 0,1% atau 0,2% yang ini tergantung exchange ya. Kalau untuk PPh 0,1% ya kalau pakai yang diawasi oleh Bapepti dan terdaftar itu langsung 0,1%. Dia nggak peduli ya teman-teman nih. Teman-teman mau jual rugi, mau jual untung. Mereka taunya terima 0 sekian persentase dari omset teman-teman ya langsung dikali aja. Jadi walaupun teman-teman jual rugi, dia tetap minta jatah ya. Walaupun teman-teman kalau teman-teman jual untung, dia juga tetap minta jatah. Jadi nggak peduli ya. Nah di sini teman-teman bisa hitung ya. Modal 22 juta, ada bebannya 15.000 dan 15.000 ya. Berarti penjualan ini teman-teman mengalami kerugian ya. 7.298.987 teman-teman ya. Nah ini adalah contoh dari penerapan moving average ya. Kemudian kita masuk ke sesi terakhir di setiap chapter ya. Di sini ada uji pemahaman teman-teman. Di sini saya sediakan ya 5 soal saja, teman-teman. Oh ya, sebelum saya lanjut uji pemahaman dulu, teman-teman perlu perhatikan ya kalau di kartu persediaan ya, beda aset itu harus beda tabel ya kartu persediaannya. Jadi nggak boleh digabung. Kayak gini Gary sama by Gary. Berarti ada dua tabelnya ya. Ada kartu persediaannya si Gary, ada kartu persediaannya si by Gary. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya. Uji pemahaman ini ya saya ada sediakan 5 soal. Teman-teman bisa jawab ya. Ini ada kerjanya juga. Teman-teman bisa coret di kertas ya karena kan nggak mungkin teman-teman coret di layar. Nah, teman-teman bisa buat di kertas ya, hitung-hitung atau buka laptop ya, import ke Excel itu bisa juga.
Teman-teman buat dulu tabelnya, teman-teman isi tanggal-tanggalnya, kemudian isilah transaksinya teman-teman ya. Nah, di sini saya menguji pemahaman teman cukup dengan melihat angka valuasi ya. Di sini saya minta ya, valuasinya diisi. Jadi misal nih, kita udah dapat data nih ya, valuasi di baris pertama adalah misal 50.000. Berarti nanti teman-teman sajikannya, oke, format jawabannya A, Rp 50.000. Yang B, misal valuasi menjadi 120.000. B, 120.000. Ternyata di C ada jualan nih, naik turun 40.000, jadi valuasi 80.000. Maka di C catat 80.000. Gitu aja teman-teman ya. Kemudian teman-teman, saya juga mau minta ini ya, perhitungan yang F teman-teman ini adalah perhitungan laba atau profit ya. Dan sebentar, dan rugi atau loss teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman kan kita ada jualan tanggal 10 Februari ya di nomor 4. Nah, coba teman-teman tentukan ya apakah ini untung, apakah ini rugi teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa jawab ya berapa nilai keuntungan, berapa nilai kerugiannya di jawaban nomor F teman-teman ya. Nah, jawabannya apabila sudah ada bisa kirim ke kolom komentar, nanti akan saya tanggapi apabila benar ya. Dan apabila menurut saya kurang tepat, saya akan memberikan koreksi ya. Saya jelaskan mengapa kurang tepat dan menurut saya yang benar itu bagaimana teman-teman ya. Sekian, ini adalah akhir dari chapter 14 ya, semoga dapat dipahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya. Sampai jumpa di chapter 15 ya. Judulnya adalah Take Profit dan Stop Loss. Di sini udah ke spill soalnya ya, udah terbocorkan judulnya. Sampai jumpa di chapter